Nun sewu Bapak Ibu sekalian, sambil menunggu yang lain barangkali dipun mulai mawon nggih. Anggon jam 7 lebih 8 menit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala hadha an-nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Usini wa iyyakum bi taqwallah faqad fazal mu'minuna al-muttaqun kama qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'ata al-hasanata tamquha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin amma ba'd. Yang kami hormati Bapak Haji Hamam Soleh beserta keluarga selaku sahibul bait, serta hadirin wal hadirat Bapak Ibu segenap jamaah kajian Majelis Ta'lim Ibadur Rahman yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Terlebih dahulu saya mengajak mari bersama-sama kita mengawali kajian di pagi hari ini dengan memanjatkan puji dan juga syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas seluruh limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita semua, terutama nikmat iman dan Islam, nikmat sehat, juga nikmat kesempatan. Dan alhamdulillah di kesempatan pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala kembali mempertemukan kita. Allah Subhanahu wa taala kembali mempertemukan kita dalam sebuah majelis yang mulia, majelis Thalabul Ilmi, majelis di mana kita berharap mudah-mudahan senantiasa mendatangkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Salawat dan salam tak lupa kita sampaikan kepada uswah hasanah kita, beliau Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga kepada segenap keluarga beliau, para sahabat, juga seluruh umat beliau yang senantiasa istiqomah di dalam mengamalkan sunnah-sunnah beliau hingga yaumil qiyamah. Dan kita pun berharap semoga kita semua tergolong ke dalam golongan pengikut beliau yang akan mendapatkan syafaat beliau pada yaumil qiyamah nanti. Allahumma amin. Hadirin wal hadirat Bapak Ibu segenap jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kembali pada kesempatan pagi hari ini bersama-sama kita akan mengkaji tentang tema akhir zaman ya, dengan judul yaitu misteri akhir dunia, kaitannya dengan tanda-tanda menjelang tibanya hari kiamat, yang mudah-mudahan dengan mengkaji ini menjadikan peringatan buat kita semua. Untuk ibu-ibu yang baru hadir, ya ahlan wa sahlan Bu. Alhamdulillah ya. Kalau dari tadi yang lihat kok ibu-ibu ini kok membetikan apa sekawan ini yang beli ini. Alhamdulillah ini sambil sami hadir, kami rawuh ya. Hadirin wal hadirat Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Alhamdulillah meskipun di tengah-tengah cuaca yang dingin ya, di tengah-tengah cuaca yang hujan seperti ini, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kemudahan-kemudahan kepada kita semua untuk bisa hadir di majelis ilmu yang dimana dalam kaidah disebutkan al-ajru biqadaril masyaqqah. Pahala itu bergantung kepada
sejauh mana kesulitan yang didapatkan. Semakin besar tantangannya di dalam beramal, maka semakin besar pula apa Bapak Ibu? Pahalanya. Maka hujan ini insya Allah menjadi sebuah tantangan tersendiri. Jih, betul nggak? Nek jauh kita tinggi lah, lebih nyaman kan tinggal di rumah, kan ya Pak? Ribut Pak? Ya apalagi pagi-pagi seperti ini gitu. Tapi sekali lagi ini menjadi sebuah tantangan dan sekaligus insya Allah ini menjadi bagian daripada ya di mana Allah Subhanahu Wa Taala akan memberikan pahala yang lebih ketika kita ya bisa melewati tantangan ini. Allahumma amin. Hadirin wal hadirat Bapak Ibu sekalian rahimakumullah. Terakhir pembahasan kita ini kaitannya dengan pembahasan tentang Dajjal. Ini masih ada beberapa poin yang tersisa, kita selesaikan dulu dan setelah itu insya Allah kita lanjut kepada poin yang berikutnya ya, tentang al-alamatul kubra, tentang tanda-tanda kiamat besar, yaitu nuzul Isa alaihi salatu wassalam, yaitu turunnya Nabi Isa alaihi salam. Tapi sebelumnya kita selesaikan kaitannya dengan perkara fitnah Dajjal, Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, di mana sebagai poin penutup ya terkait dengan fitnah Dajjal yang disebut oleh Rasulullah SAW, tidak ada nabi dan rasul sebelum beliau melainkan semuanya memberikan peringatan kepada umatnya tentang adanya fitnah Dajjal. Dan fitnahnya ini amat sangat luar biasa. Sampai-sampai kemudian kita pun juga diajarkan oleh Rasulullah SAW doa untuk kita mendapatkan perlindungan, berlindung kepada Allah Subhanahu Wa Taala dari keburukan fitnah Dajjal. Dan ini biasa kita baca pada doa tasyahud akhir. Allahumma inni a'udzubika min adabi jahannam wa min adabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Kita berlindung kepada Allah dari 4 perkara, mulai dari berlindung dari adab siksa jahanam, berlindung dari adab kubur, berlindung dari fitnah kehidupan dan juga fitnah kematian, serta berlindung dari kejahatan keburukan fitnah Dajjal. Tapi jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, di akhir bahasan tentang fitnah Dajjal ini ada yang menarik yang disampaikan oleh pengarang kitab ini ya, yaitu Dr. Muhammad ya Abdul Aziz Al-Arifi hafizahullah ta'ala, kitab Nihayatul Alam yang kita kaji ini ya, di mana beliau menyebutkan tentang beberapa perkara yang bahkan ini juga diperingatkan oleh Rasulullah, yang nilai fitnahnya, bahayanya tidak kalah dengan bahayanya fitnah Dajjal ya. Bahkan disebutkan lebih parah lagi. Maka Rasulullah SAW juga memberikan peringatan. Yang pertama, Bapak Ibu jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah ya, Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan peringatan kepada kita tentang bahayanya riya. Ya, riya itu nama Bapak Ibu? Pamer. Ya, yaitu wa huwa an ya'malal insan al-amalus shalih yufsidu bihi nadharun nas. Jadi seseorang mengerjakan amal soleh tapi tujuannya supaya dipandang, supaya dilihat oleh orang lain. Ini namanya adalah apa? Riya. Wa sana'uhum, tidak hanya sekedar pengen dipandang, tidak hanya sekedar pengen dilihat saja, tapi juga punya tujuan supaya mendapatkan apa Bapak Ibu? Pujian dari manusia. Nah, ini namanya riya. Dan dalam hal ini wa huwa syirkun khafiyun. Riya ini statusnya apa Bapak Ibu? Syirik
khafi. Masuknya syirik yang samar, syirik yang tersembunyi, dan masuk kategori syirkul asghar, masuk syirik apa? Kecil, ya. Tapi bahayanya luar biasa. Kenapa? Karena muhbitun lil amali. Karena riya ini bisa menghapus apa? Pahala, bisa menghapus amal-amalnya tadi itu tidak dianggap oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hal ini jamaah rahimakumullah, satu hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad di dalam musnad beliau dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, beliau mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala ukhbirukum bima huwa akhwafu 'alaikum 'indi minal masihid dajjal." Maukah kalian aku beritakan tentang sesuatu yang lebih aku khawatirkan atas diri kalian, melebihi kekhawatiran terhadap fitnah Dajjal. Jadi Rasul sebelumnya sudah menyebutkan tentang dahsyatnya fitnah Dajjal, tapi ada yang Rasul khawatirkan atas umatnya, yang dimana ini fitnahnya, ini keburukannya jauh lebih besar daripada fitnah Dajjal. Kemudian beliau menyatakan asyirkul khafi an yaqumar rajulu fayusalli fayuzayyinu salatahu lima yara min nadhari rajulin. Jadi Rasulullah SAW menyebutkan fitnah yang lebih besar adalah asyirkul khafi, syirik ingkang samar-samar. Yaitu an yaqumar rajulu fayusalli, ketika seseorang berdiri untuk sholat, fayuzayyinu sholatahu, kemudian dia membagus-baguskan sholatnya, kemudian dia memperindah sholatnya. Jadi ketinggal wah le khusyuk pripun Pak? Gawe-gawe Pak. Seperti itu. Padahal khusyuk itu adalah kaitannya dengan amalan hati. Jadi belum tentu orang yang sholat dengan kondisi tampilan yang khusyuk, betul-betul khusyuk, belum tentu. Karena khusyuk itu letaknya dari mana Bapak Ibu? Di dalam hati. Lima yara min nadhari rajul, di mana ya dia ingin supaya sholatnya itu diperhatikan, sholatnya itu dilihat oleh orang lain. Ini yang dimaksud dengan perbuatan riya. Wa yuqalu li ahli riya yaumal qiyamah. Bahkan Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, nanti bagi orang-orang yang riya, yang berbuat riya, akan dikatakan kepadanya pada hari kiamat nanti, idhabu ilal ladzina kuntum tarauna bi a'malikum fid dunya. Silahkan kalian pergi kepada orang-orang yang dulu amal-amal kalian di dunia itu dalam rangka untuk pamer kepada orang tersebut. Menurut saya misalkan ada seorang pemuda sholat di masjid, wah niki kok enten calon mora sepuh ngoten nggih. Le sholat pripun Pak Bu? Khusyuk. Tapi sekali lagi dalam rangka untuk pamer kepada orang lain. Maka pada hari kiamat Allah akan memerintahkan orang tersebut untuk pergi menemui orang-orang yang dulu amalnya untuk orang tersebut. Fanduru hal tajiduna indahum jaza. Maka perhatikanlah apakah kamu akan mendapatkan balasan dari orang tersebut, akan mendapatkan ganjaran dari orang tersebut. Nah, ngamalnya kan bukan untuk Allah, ngamalnya untuk siapa Bapak Ibu? Ya silahkan minta pahalanya kepada orang yang pameri tadi begitu. Nah, monggo kalih mora sepuhe mangke nyuwun pahala. Ganjaran itu pahala. Nah, seperti itu. Nah, tentu hal ini tidak akan pernah didapatkan. Dan jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, sebagaimana kita ketahui bedanya syirik akbar dengan syirik asghar. Syirik akbar itu muhbitun likulli amal, atau sairul amal.
Kalau syirik besar itu menghapuskan seluruh amal. Ya. Jadi orang ibadah 70 tahun, ya, kemudian kok melakukan perbuatan-perbuatan kesyirikan yang itu adalah statusnya syirik akbar, ya, maka apa? Ya, amal dia selama 70 tahun ini semuanya apa? Hilang, habis, hangus semuanya. Mau amal pahala, amal dari sholatnya, zakatnya, infak sedekahnya, bahkan hajinya sekalipun itu semuanya hangus. Ya, ini kaitannya bahayanya dengan syirik apa? Besar. Adapun syirik kecil, ya, ini muhbitun lil amali atau fi hadzal amal. Ya, syirik kecil ini menghapus amal yang sedang dilakukan, yang pada saat itu sedang apa? Dilakukan, ini tidak dapat pahalanya. Contoh orang sholat tadi karena riya, maka apa? Sholatnya tidak mendapatkan apa? Pahala. Orang infak sedekah karena riya, maka infak sedekahnya tidak mendapatkan pahala. Ya, adapun pahala-pahala amal-amal yang lainnya tidak sampai kepada ya hangus gitu. Itu bedanya syirik besar dengan syirik apa? Kecil. Kemudian hadirin wal hadirat jamaah rahimakumullah, yang kedua disampaikan di sini oleh Dr. Muhammad Abdul Aziz Al-Arifi hafizahullah taala, ya. Rasul sallallahu alaihi wasallam juga lebih mengkhawatirkan melebihi fitnah Dajjal. Yang kedua yaitu adanya pemimpin yang menyesatkan, ya, pemimpin yang apa Bapak Ibu? Menyesatkan. Dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad, ya, bahkan di sini juga disahihkan oleh Imam Al-Albani, di mana dari sahabat Abu Dzar radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ghairud dajjal akhwafu ala ummati, ya, minad dajjal." Bukannya dajjal yang aku khawatirkan atas umatku, ya. Al-a'immatul mudillun. Justru yang Rasul sallallahu alaihi wasallam khawatirkan adalah yaitu pemimpin-pemimpin yang apa? Menyesatkan. Okay. Nah, jadi ternyata pemimpin yang menyesatkan ini jauh lebih berbahaya dibandingkan dengan fitnah Dajjal. Dan dalam hal ini Bapak Ibu jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, ya. Fa idza kana ra'sun nas al-mu'aththar fihim dalan min tahtihi. Ketika pemimpinnya dari kalangan umat ini sesat, ya, masalahnya ya yang jadi sesat tidak hanya pemimpinnya saja, tapi juga apa? Yang mengikuti, yang di bawahnya pun juga apa? Sesat. Okay. Nah, jadi a'immatud dhalal, ya, qad yakununa a'immatu fid dunya kal muluk wal umara wal wizara wa qad yakununa fid din kal ulama wad du'a. Nah, di sini Bapak Ibu jamaah sekalian rahimakumullah, yang dimaksud al-a'immah al-mudillun, pemimpin-pemimpin yang menyesatkan, yang dia sesat sekaligus juga apa? Menyesatkan. Ini disebutkan, ya, oleh ulama bahwasanya tidak hanya sekedar, ya, yakununa a'immatun fid dunya, tidak hanya sekedar pemimpin dunia. Contohnya adalah al-muluk, seperti halnya raja, ya, wal umara, ya, kepala pemerintahan, atau kalau di Indonesia ada presiden, atau di dalam negara yang lain barangkali ada perdana, menteri dan lain sebagainya. Waqad yakununa fid din. Tapi pemimpin yang menyesatkan di sini juga boleh jadi pemimpin dalam perkara agama. Bukan hanya pemimpin dalam perkara dunia. Dalam perkara agama seperti apa? Kal ulama wad du'at. Seperti halnya para ulama dan juga para dai. Kalau dai-nya sesat, ya tidak hanya dia yang sesat, tapi juga bisa menyesatkan. Kalau ulamanya sesat, ini berbahaya. Kenapa? Karena juga, ya, umat yang di bawahnya pun juga akan sesat. Nah, inilah yang dikhawatirkan oleh Rasulullah SAW melebihi fitnah Dajjal. Maka kita
berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari pemimpin-pemimpin yang menyesatkan. Kemudian jamaah rahimani wa rahimakumullah, poin berikutnya ya adalah di sini ada penyebutan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk istiqomah di atas jalan kebenaran. Ya, istiqomah di atas jalan apa? Kebenaran. Atau at-tsabatu fil fitan aslun min usulis syariah. Jadi sabat teguh untuk menghadapi fitnah-fitnah ini adalah merupakan pokok di antara pokok-pokok syariat. Walidzalika qala sallallahu alaihi wasallam lamma dzakara fitnat dajjal, demikianlah Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda ketika menyebutkan ya lamma dzikru fitnat dajjal, ketika beliau menyebutkan tentang fitnah dajjal, ya ibadallah fathbutu ya. Ini dalam hadis riwayat Muslim dari sahabat Nawas bin Sam'an, Rasul menyatakan wahai hamba-hamba Allah, teguhkanlah diri kalian. Dan cara bagi kita untuk meneguhkan dari berbagai macam fitnah-fitnah yang disebutkan tadi yaitu adalah dengan senantiasa kita melazimi ilmu, senantiasa kita berusaha untuk apa? Membekali diri dengan ilmu, karena inilah yang akan bisa membuat kita teguh sehingga kita kecuali Pak Teguh sampun teguh insya Allah ini akan membuat kita istiqomah, sekaligus juga inilah yang akan memberikan dampak keselamatan bagi kita dari berbagai macam Bapak Ibu fitnah. Jadi ini beberapa poin penutup ya kaitannya dengan hubungannya dengan fitnah dajjal ya. Dan selanjutnya Bapak Ibu jamaah sekalian rahimakumullah, kita lanjut dengan pembahasan ya tanda kiamat besar yang berikutnya, yaitu turunnya siapa? Nabi Isa alaihissalam. Sekaligus ini menjadi akidah bagi kita, akidah bagi kaum muslimin, akidah bagi ahlus sunnah wal jamaah, di mana kita meyakini Nabi Isa sampun sedo apa dereng Pak? Nabi Isa belum meninggal dunia, akan tapi beliau diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan di akhir zaman Allah akan mengutus Nabi Isa untuk memerangi sinten? Dajjal ya. Dan tugas-tugas yang lain yang Allah berikan kepada Nabi Isa bukan sebagai nabi dan rasul. Kenapa? Karena tidak ada nabi dan rasul di akhir zaman setelah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena beliau sebagai khatamul anbiya wal mursalin, beliau sebagai penutupnya para nabi dan rasul. Nah, maka nanti disebutkan di sini Bapak Ibu, apa yang membuktikan kalau Nabi Isa itu diutus turun ya ke bumi untuk tugas-tugas tertentu, bukan sebagai nabi ya. Disebutkan bahwasanya Nabi Isa ya manakala hendak sholat subuh ketika itu kaum muslimin sudah siap untuk sholat subuh, beliau ya pada saat waktu iqamat Allah Subhanahu wa taala turunkan, dan beliau tidak menjadi pemimpin bahwa sholat ya. Beliau ya mempersilahkan ya yang pada saat itu Imam Mahdi yang akan memimpin bahwa sholatnya kaum muslimin ketika itu. Ini menunjukkan kalau Nabi Isa bukan sebagai nabi dan rasul yang Allah utus di akhir zaman ya, tapi nabi dan rasul yang Allah tugaskan ya untuk tugas-tugas tertentu pada akhir zaman. Hadirin wal hadirat jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, di sini sebagai pendahuluan ya disebutkan oleh Syekh Al-Arifi hafizahullah taala ya, Isa alaihissalam nabiyyun min anbiya'illah. Jadi Nabi Isa ini adalah salah satu nabi dari nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala, min ulil azmi al-muqarrabin, dan juga termasuk nabi ulul azmi.
al-muqarrabin, yang punya kedekatan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi para nabi dan rasul itu banyak. Di antara para nabi dan rasul itu ada yang istimewa dan Allah istimewakan, yaitu nabi dan rasul yang disebut ulul azmi, ya. Dan ya tugas serta ya tanggung jawab para nabi ulul azmi ini juga tentunya jauh lebih berat dibandingkan dengan para nabi dan rasul yang lainnya. Ikhtasallahu azza wa jalla bi an yulada min ummi duna abin. Allah mengkhususkan Nabi Isa di mana beliau terlahir dengan seorang ibu tanpa seorang Bapak Ibu? Ayah. Okay. Jadi Nabi Isa ini Allah lahirkan, ya, Allah takdirkan, ya, hanya dari seorang Bapak Ibu? Ibu Maryam. Ya. Dan ini nanti menjadi bagian daripada kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala yang mesti kita yakini bahwasanya ya Allah Subhanahu wa ta'ala ini mampu melakukan sesuatu atas segenap kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Jadi Allah ketika menghendaki suatu perkara tinggal mengucapkan apa Bapak Ibu? Kun, jadilah, maka sesuatu itu terjadi, ya. Dan sebenarnya tidak heran Pak Bu, orang hari ini heran dengan Nabi Isa alaihissalam, ya, yang dimana ibunda beliau yaitu Maryam ini kok bisa hamil meskipun tanpa tersentuh oleh seorang laki-laki. Lapri pun Nabi Adam Pak Bu, ya. Ini bagian daripada tanda kekuasaan Allah. Jadi di sini nanti disebutkan, ya, di sini disebutkan dalilan ala kamali qudratina ala anwa'il khuluq ala anwa'il khalqi, ya. Jadi menunjukkan tentang kesempurnaan sifat kuasanya Allah Subhanahu wa ta'ala dengan berbagai macam penciptaan. Fa innahu azza wa jalla, sepunya Allah azza wa jalla khalaqa Adam min ghairi dzakarin wala untha. Nabi Adam itu Allah ciptakan tanpa laki-laki, tanpa perempuan. Nabi Adam punya bapak betul Pak? Punya ibu betul? Nah, jadi Nabi Adam Allah ciptakan tanpa laki-laki, tanpa perempuan. Bahkan ada yang Allah ciptakan hanya dengan laki-laki tanpa perempuan. Sinten Pak? Hawa. Okay. Yang kedua wa khalaqa Hawa atau wa khuliqa Hawa. Hawa diciptakan min dzakarin bila untha, ya, dari seorang laki-laki tanpa seorang perempuan, ya. Hawa niku diciptakan dari Bapak Ibu? Tulang sulbi atau tulang rusuknya siapa? Nabi Adam alaihissalam, ya. Nah, maka Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan huwallazi khalaqakum min nafsin wahidatin wa ja'ala minha zawjaha. Allah yang menciptakan kalian min nafsin wahidatin. Tadinya hanya dari satu jiwa. Tapi kemudian wa khalaqa minha, dan Allah ciptakan dari satu jiwa tadi, yaitu dari Nabi Adam alaihissalam, zawjaha, pasangannya. Maka saya sering kalau sedang guyon kali, ya, rencang-rencang ingkang tasih jomblo nuwun sewu niki Bapak Ibu, nggih. Mas jenengan kok betah-betahe jomblo, padahal Allah niku sudah menciptakan Adam itu beserta sinten? Pasangannya Hawa. Napa panjenengan dereng kepanggih tulang rusuke panjenengan to? Nggih. Mungkin belum lahir. Pripun, Pak? Mungkin belum lahir. Oh, mungkin belum lahir. Jodohnya belum lahir. Jodohnya belum lahir. Ya, ini cuma sekedar guyon, ya. Nah, tapi yang jelas Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, ini bagian daripada tanda kekuasaan Allah, kesempurnaan kuasanya Allah. Begitu juga wa khuliqa Isa min untha bila dzakarin. Nabi Isa Allah ciptakan hanya dari seorang perempuan tanpa laki-laki.
Wa khuliqa baqiyatul khalqi min dzakarin wa untha. Dan Allah Subhanahu wa taala ciptakan ya sisa daripada penciptaan makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala yang lain, ini Allah ciptakan dari baik laki-laki maupun perempuan. Nah, jadi ini sekali lagi menunjukkan tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sini disebutkan jamaah sekalian rahimakumullah, wa kanat Maryam ummu Isa alaihissalam mumayyizatun. Adalah Maryam, siapa Maryam? Yaitu ibundanya Nabi Isa alaihissalam. Di sini disebutkan mutamayyizah, istimewa. Okay. Ibundanya Nabi Isa ini apa? Istimewa, ya. Bisilahiha wa tata'abbad fil mihrab. Wallahu azza wa jalla yarzuquha. Jadi Maryam ini seorang wanita suci yang punya hubungan istimewa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang dimana beliau ini hari-harinya menghambakan diri beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam mihrab. Jadi di Baitul Maqdis, di Al-Aqsa. Ya, dulu Nabi Zakaria alaihissalam disebutkan di sini, wa kana Zakaria alaihissalam qad ja'ala laha makanan syarifan minal masjid la yadkhuluhu siwaha. Jadi Nabi Zakaria itu di Baitul Maqdis beliau membuat satu tempat yang mulia, ya, yang tidak boleh masuk orang, ya, siapapun di situ kecuali hanya siapa? Maryam. Yang itu disebut sebagai mihrab yang digunakan oleh Maryam untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sini disebutkan fakana ta'budullah fihi lailaha wa naharaha. Jadi Maryam ini beribadah kepada Allah di dalam mihrab tersebut lailuha wa naharuha, baik malam maupun siang. Sampai pada akhirnya jamaah rahimani wa rahimakumullah, singkatnya Allah memilih beliau dari rahimnya yang suci. Allah Subhanahu wa taala tetapkan akan, ya, hadir seorang anak, ya, yang bernama Nabi siapa? Isa alaihissalam. Dan Rasulullah SAW telah menyebutkan dalam satu hadits yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, ya, bahwasanya dari sahabat Anas, Rasulullah SAW bersabda, hasbuka min nisa'il alamina bi arba', ya. Atau kalau dalam kalimat yang lain Rasulullah SAW menyebutkan sayyidatu nisa'il alamin arba', ya. Pemimpinnya para wanita di seluruh jagat raya ini, di seluruh alam semesta ini, para pemimpinnya ada 4 wanita. Yang dimana ini wanita-wanita istimewa semua, Pak. Ya. Siapa saja 4 tersebut? Yang pertama Rasulullah menyebutkan Maryam binti Imran, ya. Maryam binti Imran, ibunda dari Nabi Isa alaihissalam. Yang kedua wa Asiyatu imro'ati Fir'aun. Yang kedua Asiyah, istrinya siapa? Fir'aun, bukan Aisyah, ya. Sinten? Jangan terbalik, Pak. Asiyah. Kalau Aisyah itu istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Meskipun juga Asiyah, ya, ini dalam beberapa keterangan di dalam penafsiran surat At-Tahrim, ya, di situ disebutkan bahwasanya, ya, Allah nanti di akhirat nanti akan menikahkan Asiyah ini dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Asiyah binti Muzahim. Kemudian yang ketiga ada Khadijah binti Khuwailid, istri pertama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Dan yang terakhir sinten, Pak, Bu? Istri Nabi Ibrahim. Bukan Aisyah, Pak. Sinten? Putri Nabi Fatimah binti Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ini 4 wanita terbaik yang disebut sebagai 4 wanita pemimpin alam semesta, ya. Nah, karena kedudukannya yang luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Lanjut jamaah rahimani wa rahimakumullah, ya.
Ini dikisahkan ya di sini tentang awal mula ya, di mana Allah Subhanahu wa taala mengutus, nanti bisa dibaca ya di dalam surat Maryam ya, atau juga ya di sini disebutkan dalam surat Maryam ya. Atau juga nanti dalam surat At-Tahrim ayat ke-12 ya. Surat At-Tahrim ayat 12 atau dalam surat Maryam ya. Ini dari awal itu nanti akan ada kisah tentang apa? Maryam yang dimana kemudian melahirkan Nabi Isa alaihissalam. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Sampai di sini Syekh Al-Alifi hafizahullah taala menyebutkan wiladatu Isa alaihissalam ya, tentang kelahirannya Nabi Isa alaihissalam, yang dimana ya ibunda Nabi Isa ini seorang wanita suci yang pada saat kehamilannya ini sampai membuat beliau itu harus hijrah waktu. Kenapa? Ya karena tadi beliau tidak hanya berat di dalam menanggung beban fisik karena apa nih Bu? Karena kehamilan, tapi juga menanggung beban apa Pak Bu? Mental ya, menanggung beban mental yang dimana ya orang-orang pada saat itu mengatakan ya Maryamu ya, wahai Maryam ya ukhta Harun, wahai saudarinya Harun ya, itu yang dimaksud Maryam. Makana abuki imra'a sau'in wa makanat ummuki baghiyah. Ini ada dalam surat Maryam ayat ke-28 ya. Wahai saudarinya Harun, wahai Maryam ya, ibumu itu bukan seorang wanita yang wanita yang nakal ya. Dan juga ayahmu bukanlah seorang laki-laki yang buruk ya. Wa makanat ummuki baghiyah ya. Inilah kalimat-kalimat yang membuat Maryam itu tadi menanggung beban apa Bapak Ibu? Iya. Sampai kemudian ya fa asyarat ilaihi qalu kaifa nukallimu man kana fil mahdi sabiyya. Sampai kemudian Maryam akhirnya beliau ketika itu ya begitu melahirkan ya, Allah Subhanahu wa taala justru perintahkan untuk mendatangi kaumnya ketika itu. Dan beliau sudah bernadar falan ukallimal yaumal insiya, tidak akan berbicara kepada seorang pun. Jadi puasa apa Bapak Ibu? Berbicara ya. Sampai akhirnya dengan izin Allah Subhanahu wa taala ya, apa yang menjadi ya berita buruk di tengah-tengah masyarakat ya, karena masyarakat kan melihatnya hanya sebatas yang sifatnya apa Bapak Ibu? Dohir okay. Maryam niku kok okay, buatan nikah ngoten nggih Pak. Nah, enggak punya suami kok tiba-tiba apa? Hamil kan gitu. Nah, di sini kemudian ya kalimat-kalimat tersebut terbantahkan, di mana dengan izin Allah Subhanahu wa taala ya, indaha antaqallahu Isa alaihissalam, ketika Maryam sudah melahirkan bayi Isa ini berada dalam gendongannya untuk mematahkan ya berita-berita buruk yang tersebar di masyarakat. Allah menjadikan Nabi Isa pada saat masih bayi, Allah berikan kemampuan untuk apa Bapak Ibu? Berbicara ya. Allah berikan kemampuan untuk berbicara, sehingga apa? Ya, sehingga masyarakat mengetahui ya kebenaran sekaligus meyakini kalau Maryam ini adalah wanita yang istimewa. Dan Nabi Isa alaihissalam sendiri menyatakan ini dalam surat Maryam ayat 30, qala inni abdullahi ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyya. Nabi Isa mengatakan saya ini adalah hamba Allah ya. Dan Allah memberikan kepadaku kitab dan menjadikanku seorang nabi. Wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya. Seterusnya sampai dengan kemudian wassalamu alayya yauma wulidtu wa yauma amutu wa yauma ub'atsu hayya. Allah menjadikanku
memberikan keberkahan dimanapun aku berada. Allah mewasiatkanku untuk senantiasa sholat dan juga menunaikan zakat selama aku masih hidup, dan berbakti kepada wa barram biwalidati, berbakti kepada orang tuaku, walam yaj'alni jabbaran syaqiyya, dan tidak menjadikanku sebagai orang yang sombong lagi mendapatkan kesengsaraan. Kemudian di akhir dia mengatakan keselamatan atasku pada hari aku dilahirkan, pada hari aku mati, dan juga pada hari di mana aku akan dibangkitkan. Nah, jadi ini yang kemudian mematahkan kalimat-kalimat buruk yang ada di tengah-tengah masyarakat, sehingga fitnah yang terjadi kaitannya dengan ibundanya Nabi Isa alaihissalam ini bisa terbantahkan. Kemudian hadirin wal hadirat, Bapak Ibu jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, Fa Isa alaihissalam huwa khatimu anbiya'i Bani Israel. Nah, ini yang harus kita pahami. Nabi Isa alaihissalam ini adalah nabi penutup di kalangan Bani Israel. Jadi bahkan di sini sampai ada peta silsilah, peta silsilah para nabi yang Allah Subhanahu wa taala utus, yang dimana mayoritas atau kebanyakan nabi dan rasul yang Allah utus itu ada di kalangan Bani Israel. Israel niku sinten Bapak Bu? Nabi Yakub. Nabi Yakub niku sinten Bapak Bu? Ayahnya Nabi siapa? Yusuf alaihissalam. Yang dari keturunan-keturunannya itu kemudian melahirkan tadi yang namanya Bani Israel, anak keturunannya Israel, yaitu dalam hal ini Nabi Yakub alaihissalam. Maka Nabi Isa alaihissalam ini nyambung sampai dengan Nabi siapa? Yakub tadi, dan beliau sebagai nabi penutup di kalangan Bani Israel. Waqad basyara qaumahu bi khatamil anbiya'i jami'an, dan beliau Nabi Isa alaihissalam juga telah memberikan kabar gembira kepada umatnya tentang adanya nabi penutup, nabi akhir zaman, nabi yang tidak ada nabi dan rasul setelahnya, yaitu siapa? Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa nawahu bismihi, bahkan beliau menyebutkan namanya, wa dzakara lahum sifatuhu liya'rifuhu, bahkan juga menyebutkan tentang sifat-sifatnya supaya dikenali. Tidak hanya namanya tapi juga sifat-sifat siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini disebutkan dalam surat Al-Jumu'ah As-Saff ayat yang ke-6, di mana Allah Subhanahu wa taala menyatakan, wa idz qala Isa bin Maryam ya bani Israil inni rasulullah ilaikum musaddiqan lima bayna yadayya minat Taurah wa mubasysyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Jadi Nabi Isa mengatakan kepada Bani Israel, wahai Bani Israel, sesungguhnya aku adalah utusan Allah untuk kalian yang membenarkan apa yang ada pada kalian berupa Taurat, jadi berupa kitab sebelumnya. Wa mubasysyiran, dan juga menyampaikan kabar gembira bi rasulin, dengan seorang rasul ya'ti mim ba'di, yang akan datang sepeninggalku, ismuhu, yang namanya sinten? Ahmad. Jadi secara jelas namanya disebut, bahkan sifat-sifat Rasul sallallahu alaihi wasallam juga disebut. Maka dalam hal ini jamaah sekalian rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ini dalam hadis riwayat Ahmad, qad qala ashabu Rasulillah ya Rasulullah akhbirna an nafsik. Rasulullah pernah ditanya atau diminta oleh para sahabat, wahai Rasulullah, beritahukan kepada kami tentang dirimu, siapa engkau sebenarnya? Qala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, da'watu abi Ibrahim wa busyra Isa wa ra'at ummi hina hamalat bi ka'annahu kharaja minha nurun adha'at lahu busyra min ardis Syam. Rasulullah SAW menyebutkan, saya ini adalah doa-doa dari bapakku yang namanya siapa? Ibrahim. Jadi beliau ini adalah wujud daripada penggalan-penggalan doa
ya mbah buyutnya beliau, yaitu yang bernama Nabi siapa? Ibrahim alaihissalam. Nah, maka sering kami sampaikan pentingnya bagi kita sekalian ya untuk doa tidak hanya sebatas untuk diri kita sendiri, tapi juga doa itu kita panjatkan untuk anak, nama Bapak Ibu, keturunan ya. Karena boleh jadi bahkan kita hari ini pun ya Allah Subhanahu wa taala mudahkan untuk datang ke pengajian dan sebagainya, ini tidak kemudian tiba-tiba Pak Bu. Allah berikan kita hidayah ini tidak kemudian apa Bapak Ibu? Boleh jadi hidayah yang Allah berikan kepada kita hari ini adalah berkat dari doa sinten Pak Bu? Orang tua kita. Okay. Nah, jadi penting bagi kita sekalian ketika doa jangan melupakan mendoakan anak Bapak Ibu keturunan. Okay. Kemudian wa busyra Isa atau wa busyra akhi Isa, dan juga aku adalah kabar gembira yang disampaikan oleh saudaraku siapa? Isa putra Maryam, Nabi Isa alaihissalam ya. Kemudian beliau menyebutkan wara'at ummi hina hamalat bi, dan ibuku ya melihat manakala beliau ya mengandungku atau dalam hal ini melahirkanku, ka'annahu kharaja minha nurun, seolah-olah keluar darinya cahaya. Atau aslahu, yang dimana cahaya itu tatkala Rasulullah SAW lahir itu memancar busura busra min ardisyam ya, memancar darinya sampai kepada istananya ya, istananya Busra di bumi Syam ya. Nah ini kaitannya dengan apa namanya Rasulullah SAW memperkenalkan siapa diri beliau di hadapan para sahabat Rasulullah SAW. Yang intinya tadi disebutkan kaitannya dengan Nabi Isa, beliau menyebutkan beliau adalah bagian daripada kabar gembira yang disampaikan oleh Nabi siapa? Isa alaihissalam. Kemudian jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, poin berikutnya raf'u Isa alaihissalam ila sama. Ini kaitannya dinaikkannya atau diangkatnya Nabi Isa ke langit ya. Jadi nanti Bapak Ibu bisa perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ali Imran okay. Ayatnya ayat ke-54 sampai dengan 55. Okay. Ayat 54 sampai 55. Idz qala Allahu ya Isa inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya wa mutahhiruka minal ladzina kafaru. Dan ingatlah ketika Allah berfirman kepada Nabi Isa, wahai Isa, inni mutawaffika, sesungguhnya aku akan mewafatkanmu. Makna mewafatkanmu di sini disebutkan oleh para ulama di sini ya, yaitu Allah menjadikannya tidur Pak Bu. Okay. Jadi aku akan menidurkanmu wa rafi'uka ilayya, dan aku akan mengangkatmu kepada sisiku. Ya, jadi Nabi Isa alaihissalam Allah Subhanahu wa taala angkat ya, wa mutahhiruka, dan aku akan sucikan engkau minal ladzina kafaru, dari orang-orang yang kafir. Nah, maka jamaah rahimani wa rahimakumullah, ini menjadi ya akidah bagi Ahlus Sunnah wal Jamaah, menjadi akidah bagi kaum muslimin kalau Nabi Isa itu belum berapa Bapak Ibu? Belum meninggal. Yang disalib niku sinten Pak Bu? Sinten Pak Bu? Nah, ini kemarin saya baru sempat diskusi dengan ada jamaah yang sebelumnya ya beliau seorang mu'alaf ya. Tapi saya mau nyebut mu'alaf kalau sudah 15 tahun kok rasanya canggung nyebut mu'alaf ya Pak. Muslim. Gitu. Nek mu'alaf ini nek 15 tahun ini janjane mboten mu'alaf. Berapa Pak? Wah, sadis Pak. Ya. Jadi ada satu keterangan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Jadi kan kalau dalam versinya Kristen itu kan yang apa namanya disalib itu adalah ya Yudas Iskariot itu okay? Yang dimana dia ini salah satu pengikutnya atau salah satu muridnya Nabi Isa yang berkhianat. Gitu betul? Ya. Tapi kalau kita baca di dalam keterangan riwayat Ibnu Katsir ya, itu ada satu hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi manakala Nabi Isa itu sudah mendengar desas-desus bahwasanya beliau akan ditangkap dan juga akan dibunuh,
maka beliau menawarkan kepada para pengikutnya, siapa di antara kalian yang sanggup untuk menggantikan posisi diriku, yang sanggup untuk berkorban untuk siapa? Nabi Isa alaihissalam. Di antara pengikutnya ada yang paling muda, kemudian tunjuk tangan lalu. Nah itu ada di dalam penafsiran surat As-Saff ya, ayat yang surat Al-Jumu'ah ayat yang terakhir. Ya ayyuhalladzina As-Saff ayat terakhir. Ya ayyuhalladzina amanu kunu ansarallah kama qala Isa bin Maryam lil hawariyina man ansari ilallah. Qala al-hawariyuna nahnu ansarullah. Wahai orang yang beriman, jadilah kalian penolong-penolong agama Allah. Ya. Dan Nabi Isa mengatakan, siapakah di antara kalian yang akan menjadi penolong-penolong agama Allah? Para hawariyun, para pengikut setianya Nabi Isa mengatakan, kamilah yang akan menjadi apa? Penolong-penolong agama Allah. Nah, di situ ada yang paling muda, yang dia siap untuk memposisikan dirinya menggantikan Nabi Isa alaihissalam, berkorban ya untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Nah, di situ disebutkan ini adalah anak muda yang soleh luar biasa. Oke. Nah, berarti kan versinya apa Bapak Ibu? Berbeda. Ya. Kalau versinya dalam Kristen disebutkan ini adalah orang yang berkhianat, tapi kalau dalam versinya Imam Ibnu Katsir disebutkan ini orang soleh yang siap mengorbankan jiwanya untuk agama Allah Subhanahu wa taala demi keselamatan Nabi siapa? Isa alaihissalam. Dengan izin Allah kemudian Allah angkat Nabi Isa, kemudian pemuda tadi diserupakan menjadi seperti siapa? Nabi Isa alaihissalam. Nah, maka ini perlu dikaji lagi lebih dalam. Ya. Nah, tapi kembali lagi, ala kulli hal kita yakini yang disalib itu bukan Nabi Isa. Oke. Nah. Jadi kalau ada istilah apa nih Pak? Istilah kalau di kalender apa? Betul penebusan dosa apa nih? Kebangkitan apa? Bisa. Ya, kebaikan itu kita sebutkan Paskah. Nah, gitu sebenarnya. Itu kita menyebutnya bukan apa namanya? Sebagaimana yang diyakini oleh orang Kristen adalah bahwasanya itu bukan Nabi siapa? Isa yang berada di salib. Kemudian jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kita tambahkan sedikit ya. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Nah, di sini disebutkan ya kaitannya dengan wa ma qataluhu. Jadi Nabi Isa tidak dibunuh, Nabi Isa tidak disalib, dan Allah Subhanahu wa taala yang ya menyatakan di dalam firman-Nya ini. Ya, tadi di dalam surat Ali Imran ayat yang ke-55. Ya, wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahum. Beliau tidak dibunuh, beliau tidak disalib, akan tetapi wama qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahum, akan tetapi ada orang yang diserupakan dengan siapa? Nabi Isa alaihissalam. Dan di sini disebutkan di dalam surat An-Nisa ayat 159, wa im min ahlil kitabi illa la yu'minan nabi wa yaumal qiyamati yakunu alaihim syahida. Ya. Para ahli kitab ya, orang-orang Yahudi dan juga Nasrani, la yu'minun nabihi qabla mautih. Mereka nanti akan benar-benar beriman dengan Nabi Isa sebelum kematiannya. Artinya sebelum kematiannya Nabi Isa alaihissalam. Nanti Nabi Isa turun dan beliau nanti akan menjalani kehidupan seperti manusia pada umumnya, dan kemudian akan apa Bapak Ibu? Meninggal dunia. Nah, ketika turunnya Nabi Isa di akhir zaman, ya, ini banyak dari kalangan ahli kitab yang mereka akhirnya masuk Islam. Mereka meyakini kebenaran Al-Quran, bahwa Nabi Isa itu bukan yang dibunuh dan bukan yang disalib, gitu. Ya, sebagaimana kebenaran Al-Quran. Ini Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat An-Nisa ayat ke-159. Ya. Kemudian jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, apa tugasnya Nabi Isa yang Allah Subhanahu wa taala berikan untuk turunnya beliau di akhir zaman?
Satu sudah disebutkan tadi untuk membunuh sinten Pak U? Dajjal. Membunuh Dajjal. Tapi ada tugas yang lain. Napa mawon Pak U? Ya, jadi sebutkan di sini yaksirus shalib. Jadi beliau akan mematahkan apa? Salib. Ini tugasnya Nabi Isa. Dalam hal ini para ulama menyebutkan ya maknanya bukan makna secara hakiki ya salib betul-betul apa Bapak Ibu dipatahkan, tapi mematahkan hujjah ya orang-orang yang berkeyakinan kalau beliau adalah orang yang apa Bapak Ibu mati di salib, yang punya keyakinan dosa seluruh apa nih manusia sudah apa ditebus, ngerti ya Pak? Seperti itu. Nah, itu akan dipatahkan keyakinannya. Ini makna daripada mematahkan apa? Salib. Okay. Dan inilah sebenarnya jamaah sekalian rahimakumullah yang membuat Nabi Isa nanti sebenarnya malu di hadapan Allah pada saat manusia berbondong-bondong ingin mendapatkan syafaat. Mereka datang kepada para nabi dan rasul mulai dari Nabi Adam alaihissalam sampai terakhir kepada Nabi Isa, semuanya tidak mampu untuk memberikan apa? Syafaat. Kenapa? Karena masing-masing merasa punya kekurangan di hadapan Allah. Dan Nabi Isa ya, beliau pada saat itu diam, tidak memberikan jawaban apapun. Kenapa? Karena beliau merasa malu di mana banyak orang-orang yang menuhankan siapa? Nabi Isa alaihissalam. Okay. Nah, padahal ya beliau adalah hamba dan juga utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Beliau memerintahkan kepada umat untuk menyembah, untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian tugas yang lainnya apa Pak Bu? Wa yaqtulul khinzir ya. Beliau akan membunuh apa? Nun sewu babi. Ya, akan membunuh apa Bapak Ibu? Ya. Babi ya, al-khinzir hayawanun ma'ruf. Khinzir ini adalah hewan yang kita kenali, okay? Wa huwa muharramul akli fil Islam. Yang dimana ini statusnya haram untuk dikonsumsi di dalam nama Islam. Dan juga disebutkan di sini jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah ya, sebenarnya tidak hanya Islam saja yang mengharamkan nama babi, bahkan Yahudi ya, Nasrani itu semua juga babi itu sebenarnya apa Bapak Ibu diharamkan. Nah, maka inilah tugas Nabi Isa alaihissalam untuk membunuh babi, yang ini sebagai bentuk bahwasanya apa? Sesuatu yang ya orang-orang halalkan ya itu adalah bertentangan dengan apa yang menjadi perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua agama samawi ya itu bersepakat, para nabi dan rasul yang Allah utus ya itu semuanya menyampaikan bahwa babi adalah hewan yang dia haramkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Meskipun tentu ada hikmah ya. Kan ada orang yang tanya, kok kalau diharamkan kenapa Allah ciptakan, kata nih Pak? Nah, jadi orang yang kritis lah kata nih Pak. Beribut? Gitu. Apa hikmahnya? Hikmahnya diantaranya disebutkan oleh para ulama adalah sebagai ujian, Pak. Gitu. Kenapa kok Allah ciptakan? Iya, untuk dijadikan sebagai bahan apa? Ujian. Ya. Allah haramkan, kenapa kok kemudian sebagian orang malah apa? Makannya, malah menghalalkannya seperti itu. Kemudian jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah ya. Wa takunu da'wah wahidah, dan juga Nabi Isa alaihissalam beliau akan ya menyeru manusia dengan dakwah wahidah, dengan satu dakwah. Apa itu? Yaitu manusia kembali kepada Islam, kembali kepada fitrahnya, kembali kepada agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, inilah tugas yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada Nabi Isa alaihissalam. Barangkali sampai di sini dulu jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah yang bisa kita kaji pada kesempatan pagi hari ini ya, kaitannya dengan turunnya sinten Nabi Isa alaihissalam di akhir zaman. Dan mari jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah kita tutup. Atau masih ada pertanyaan Pak? Barangkali masih ada pertanyaan? Ya, moga Pak. Waalaikumsalam.
Itu yang maksudnya dari karena itu karena itu maksudnya. Oh iya. Kaitannya dengan 4 perlindungan di dalam bacaan tasyahud akhir kita. Di situ ada berlindung dari min fitnatil mahya wal mamat, dari fitnah kehidupan dan juga fitnah kematian. Nah, disebutkan ya ini nanti banyak versi Pak, tapi yang saya pahami, yang kita kaji adalah fitnah kehidupan adalah ketika orang itu lalai dari tugas utamanya di dunia, yaitu ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun fitnah kematian adalah karena lalainya orang di dalam kehidupan dunianya sampai kemudian dia mati dalam keadaan su'ul khatimah. Nah, ini yang dimaksud dengan fitnah kehidupan dan juga fitnah kematian. Artinya apa? Kita berlindung kepada Allah agar Allah ya menjadikan kita orang-orang yang tidak lalai untuk ibadah. Sekaligus kita berlindung kepada Allah jangan sampai masuk golongan orang yang su'ul khatimah. Allah alam. Demikian jemaah salat rahimani wa rahimakumullah, sudah jam 8 lewat dalam kali ini yang bisa kita kaji mudah-mudahan bermanfaat, dan mari kita tutup dengan memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan dengan berkahnya majelis ilmu kita pada pagi hari ini, begitu juga dengan berkahnya hujan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan di pada pagi hari ini, termasuk salah satu wasilah ijabahnya doa-doa kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru wa ilaikal masir. Allahumma inna nas'aluka bi annana nashhadu annaka antallah la ilaha illa anta al-ahadus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Allahumma barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Wa ya qadiyal hajat Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bihi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la daynan illa qadaitah wa la maridan illa shafaitah wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirati illa qadaitaha ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil 'ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal 'afwa 'inda al-hisab. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma rizqna al-istiqamah wa khtimna bi husnil khatimah. Allahumma rizqna al-istiqamah wa khtimna bi husnil khatimah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ij'alni muqimas shalah wa min dhurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana hab lana min ladunka dhurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Allahumma ij'alna wa min abna'ina wa dhurriyyatina min ahlil khair wa min ahlil iman wa min ahlil ilmi wa min ahlil Qur'an wa min ahlis salah wa min ahlis siyam wa min ahlis sadaqah wa min ahlil jannah ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.
Demikian jamaah rahimani wa rahimakumullah menutup kajian pada kesempatan pagi hari ini, dan mari bersama-sama kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dari kami atas khilaf salah dan khilafnya mohon maaf. Saya akhiri wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.